Ini tuh mau cerita, dan kemarin itu ada satu saham yang menurutku itu sukses bagus banget sih, karena returnnya bisa satu saham aja bisa naik sampai 100% ya, atau kita sebutnya beggar. Yaitu perusahaan Archie. Saham Archie itu pertama kita tertarik karena ya kita tahu nih bahwa harga emas pada tahun 2024 itu udah mulai naik ke level sekitar $2.000 per troy ounce. Di situ kita lihat bahwa ini di harga 2000-an ini emiten emas tuh harusnya mendulang cuan yang luar biasa besar. Nah, waktu itu saya bikin tuh semacam analisanya, ya kan? Nah, ini mungkin saya ceritakan ke sobat finansialku ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, Archie ini dibandingkan dengan beberapa penambang atau beberapa perusahaan emas lainnya, dia itu adalah salah satu yang produksinya itu paling besar di Indonesia. Archie itu 123 kilo oz. Jadi itu dia nomor 3 terbesar di Indonesia. Dan ternyata benar, begitu masuk ke 2025, di laporan keuangan kuartal 1-nya, kinerja sudah balik lagi. Dan kalau di setahun kan hampir menyamai proyeksi yang kita bikin. Nah, di poin itulah ya harga saham Archie naik signifikan. Oke, jadi yang namanya investasi saham itu dibilang bukan judi itu karena memang ada analisis behind it ya. Jadi di belakangnya itu ada cerita ini kenapa gitu. Betul. Halo, jumpa lagi bersama podcast FinTalk, Financialku Talk. Kali ini bersama Ko Rifan Kurniawan. Halo, Bang Melvin. Halo, teman-teman sobat finansialku. Halo teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh mau cerita karena kita berdua tuh kan ada kerjasama di bidang ini kan, kalau ada yang konsultasi di bidang saham ya. Betul. Dan kemarin itu ada satu saham yang menurutku itu sukses bagus banget sih, karena returnnya bisa satu saham aja bisa naik sampai 100% ya, atau kita sebutnya beggar. Yaitu perusahaan Archie atau sahamnya yang berhubungan dengan emas ya, produsen emas. Produsen emas. Nah kali ini kita tuh mau ngobrolin kenapa kok pilih Archie dan untungnya itu berapa besar sih, 100% itu berapa rupiah gitu ya. Ini kita bahas ya. Oke. Jadi pertama kok, boleh ceritain nggak sih kenapa kok waktu itu kok pilih saham Archie buat klien-klien kita yang di advice gitu. Oke, nah jadi memang waktu kita mulai advice saham Archie, pertama itu kan tahun 2024. Nah, jadi saham Archie itu pertama kita tertarik ya karena ya kita tahu nih bahwa harga emas pada tahun 2024 itu udah mulai naik ke level sekitar $2.000 per troy ounce. Ya, 1.900 sampai 2.000-an dolar. Ya, sampai 2.000-an. Nah, di level 2.000-an itu tuh sudah hampir mirip dengan saat COVID-19. Tahun 2020 gitu kan. Betul. Nah, di situ kita lihat bahwa ini di harga 2000-an ini emiten emas tuh harusnya mendulang cuan yang luar biasa besar. Karena kan kita tahu bahwa kalau misalkan ekonomi lagi tidak menentu, lagi ada perang juga. Nah, 2024 itu juga banyak perang kan. Nah, antara Iran Israel lah, kemudian juga waktu itu ada perang dengan Gaza dan Israel juga gitu. Jadi ada beberapa perang yang kita lihat ini ada opportunity justru, yaitu salah satunya adalah di saham emas. Nah, dari situ sebenarnya kita coba untuk lihat kalau di Bursa Efek Indonesia itu kan saham emas ada beberapa. Ya, ada Archie, selain Archie kan ada MDKA ya. Ada HRTA yang di downstream, kemudian ada PSAB gitu kan. Nah, cuma kita waktu itu pilihannya adalah ke Archie. Nah, kenapa? Mungkin saya ceritain dulu kali ya. Nah, waktu itu saya bikin tuh, kita bikin semacam analisanya, ya kan. Nah, ini mungkin saya ceritakan ke sobat finansialku ya. Jadi mungkin supaya bisa jadi learning point-nya juga. Betul. Nah, jadi di sini saya udah coba siapin beberapa slide nih, teman-teman. Jadi yang pertama, kalau kita lihat company profile-nya dulu nih. Jadi Archie ini, buat sobat finansialku ketahui, Archie ini adalah produsen emas murni, ya, salah satu yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, lini bisnisnya itu terintegrasi, teman-teman, ya, mulai dari eksplorasi, penambangan hingga pengolahan emas. Jadi dia ada bisnis upstream, ada juga bisnis downstreamnya. Upstream itu yang maksudnya? Pengolahan. Oh, pengolahan. Downstream itu maksudnya yang jualan kepingan itu? Sekarang dia masuk ke namanya refinery. Oh, maksudnya pemurnian.
Gitu. Jadi emas yang sudah diolah, yang sudah ditambang, di refinery, dimurnikan seperti itu. Ya. Nah, Arci sendiri itu buat sobat finansial ketahui adalah Arci ini mengoperasikan tambang emas namanya Tokatindung. Lokasinya itu di Sulawesi Utara. Ya. Nah, cadangan emasnya itu mencapai 3,5 million OZ. Nah, sementara total produksinya 2021 sampai 2023 waktu itu kita hitung 444 kilo OZ. Jadi teman-teman bisa bayangin nih. Satu OZ atau satu troy ounce itu 31 gram kok. 31 gram, betul. Jadi kalau dikalikan, kalau mau ke gram itu ya dikali 31. Tadi berapa kok? Kalau misalkan reserve-nya itu 3,4 million OZ. 3,4 million OZ. Berarti kaya banget gitu kan. Sementara produksinya itu 1 tahun itu paling 120, 130. 3 tahun itu 440. Berarti teman-teman bayangin aja kalau misalkan dia punya 3,4 million OZ dibagi dengan 100 lah per tahunnya. Itu berapa tahun cadangannya baru akan habis. Jadi cadangannya itu banyak sekali, gede sekali gitu. Ya, jadi dia kaya akan cadangannya itu besar sekali. Nah, itu yang membuat kita salah satu yang tertarik juga kenapa dengan Arci. Itu yang pertama, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat lagi Arci ini dibandingkan dengan beberapa penambang atau beberapa perusahaan emas lainnya, dia itu adalah salah satu yang produksinya itu paling besar di Indonesia. Nah, jadi supaya teman-teman dan sobat finansialku dapat gambaran, paling besar kalau kita ngomongin soal produksi emas itu adalah Freeport. Ya, cuma kan Freeport bukan perusahaan TBK, ya kan? Indonesia. Ya, itu mencapai 1.970 OZ. Itu waktu itu data itu kita ambil tahun 2023. Wow. Ya kan? Terus kemudian ada Merdeka Copper Gold, MDKA 139 kilo OZ. Nah, Arci itu 123 kilo OZ. Jadi itu dia nomor 3 terbesar di Indonesia. Volume produksi tahunan. Nah, tapi abis itu kita coba teliti lagi. Apakah 123 itu adalah yang tertinggi? Ternyata enggak, teman-teman. Di tahun 2018-2019, Arci ini pernah memproduksi 270 kilo OZ. Nah, kok bisa turun? Nah, nanti saya ceritain. Gitu ya. Ada story-nya nih. Tapi teman-teman bayangin tadi dengan 123 OZ aja, dia tuh udah jadi terbesar nomor 3 di Indonesia. Betul. Itu alasan kedua. Jadi dia dari segi produksinya salah satu yang terbesar. Alasan ketiga, kalau kita lihat secara kepemilikan, Arci ini juga milik salah satu orang terkaya juga lah di Indonesia. Yaitu Peter Sondag. Nah, jadi Peter Sondag ini buat teman-teman yang belum tahu beliau di tahun 2024 memiliki kekayaan sekitar 2 billion US dollar menjadi salah satu orang terkaya di grup Raja Wali Indonesia. Kan? Grup Raja Wali. Betul. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara kepemilikan saham, Arci ini sekitar 84,99% itu dipegang oleh PT Raja Wali Corpora namanya. Raja Wali Corpora ini secara tidak langsung itu dimiliki oleh Peter Sondag. Gitu. Ya, jadi ada afiliasinya dengan Pak Peter Sondag gitu. Nah, kan. Nah, Pak Peter Sondag juga ya mungkin teman-teman juga ada yang tahu juga bahwa dia yang juga punya Hotel Four Seasons, punya Eagle High Plantation, punya RTV. Jadi bisnisnya juga banyak gitu. Tidak hanya tidak hanya di Arci ini seperti itu. Nah, itu juga alasan ketiga. Jadi kita lihat nih siapa orang di belakang Arci ini gitu kan. Jadi bukan orang sembarangan gitu. Orang salah satu orang terkaya di Indonesia gitu kan. Nah, itu alasan ketiga. Nah, alasan yang keempat, nah ini yang paling menarik sebenarnya. Apa itu kok? Arci ini salah satu perusahaan yang sebenarnya ketika 2024 kita masuk, dia itu lagi ketiban masalah, Pak Melvin. Jadi sebagai gambaran sobat finansialku, ada salah satu pit namanya adalah pit Araren.
Teman-teman tahu pit nggak ya? Pit itu kayak kalau di mana di tambang itu tuh kayak ada lubang galian gitu ya. Yes. Itu pit maksudnya itu. Betul. Nah, pit Araren ini adalah salah satu pit terbesar yang dimiliki oleh Archie. Oh, jadi Archie itu punya beberapa lubang pit, gitu, beberapa tempat lubang. gitu ya. Nah, salah satu yang terbesarnya adalah pit Araren. Nah, pit Araren ini kurang lebih berkontribusi 40-50%. Oh, setengahnya dong. Hampir setengahnya terhadap total produksi Archie. That's why tadi nyambung dengan pembicaraan kita di awal, Archie ini yang di tahun 2017-2018 sempat mencetak atau memproduksi 270 kilo os dan di tahun 2023 ketika kita mulai menganalisa dia hanya 120 kilo os. Tapi dengan 120 kilo os itu aja sudah jadi yang terbesar nomor 3. Benar juga ya, turunnya udah hampir setengah ya. Hampir setengah gitu kan. Yeah. Nah, jadi apa namanya? Hal tersebut membuat harga saham Archie turun signifikan. Dari saat IPO-nya kalau saya nggak salah ingat itu di sekitar Rp750 per lembar saham. Waktu itu kita mulai masuk itu di harga sekitar Rp330-340 per lembar saham. Oh, oke. Berarti kan udah turun 50%, ya kan? Nah, tapi ternyata pas kita mulai awal-awal masuk gitu kan, pit Ararennya bermasalah lagi gitu kan. Nah, cuman kita pelajari lagi nih, apakah pit Araren yang bermasalah ini adalah pertama kalinya terjadi? Ternyata enggak. Kalau kita lihat dan kita flashback lagi ke beberapa tahun ke belakang, ya, pit Araren ini pernah banjir gitu ya di tahun Desember 2021. Ya, dan juga pernah di 2022. Oke. Gitu. Jadi sudah beberapa kali sebenarnya. Oke. Nah, 2023 tuh sebenarnya udah pulih dan sudah bisa beroperasi. Nah, cuman karena faktor cuaca 2024 kembali mengalami bencana lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi ketika tadi dari segi harga udah cukup tinggi di $2.000 per troy ounce, ya kan? Tapi dari sisi volume produksinya masih turun jadi 120-an gitu kan. Nah, dari situ kita membangun sebuah hipotesa, Pak Melvin. Oke. What if kalau kita pelajari dari yang historical sebelumnya, biasanya Archie ini butuh waktu sekitar 7-8 bulan untuk recovery. Dan teman-teman mungkin jangan bayangkan kan tinggal disedot aja, enggak. Gede. Itu gede, satu, dan itu dua, panas sekali. Panas, jadi nggak bisa asal sedot. Ya tangan lepuh lah gitu kan. Nah, jadi ibaratnya harus punya special tools gitu. Nah, kita coba cari informasi dari investor relation-nya segala macam. Ya, diproyeksi akan pulih di Desember 2024. Nah, berarti butuh waktu 7-8 bulan, ya kan? Nah, dari situ ya memang harga sahamnya kemudian dari ketika kita mulai koleksi di 330, 340, harga sahamnya tuh sempat turun lagi sampai ke 250 terendahnya. Nah, tapi karena kita tahu nih, kita bangun hipotesa. Sekarang kita tahu bahwa Archie ini harga sahamnya turun di saat harga emas lagi tinggi, tapi dia masih volumenya belum balik. Tapi kita bangun hipotesa, what if kalau misalkan pit Ararennya sudah pulih dan kita punya optimisme 2025 ini akan mulai beroperasi lagi, ya kan? Nah, kita bikin modeling. Nah, kita lihat di tahun 2017-18 dia pernah ke 270-280 kilo os. Di saat waktu itu harga emas ya paling masih di 1.500-an lah ya per troy ounce. Nah, what if kalau misalkan di 2025 kinerjanya balik, nggak usah muluk-muluk deh ke 270-280. Tapi waktu itu kita bikin modeling ya di 2025 balik lagi ke level sekitar 150-160 kilo os. Di harga waktu itu kita masih pakai modelingnya adalah 2000. Ternyata kita sama-sama tahu 2025 harga emas naik tinggi. Lebih dari itu, ya kan? Sampai ke level sekarang itu di 3.200 sampai 3.400 per troy ounce. Ya kan? Nah, di situ kita bikin modeling, Pak Melvin. Ya, kita bikin modeling dan tadinya kalau secara historical Archie itu ketika pit Ararennya tadi bermasalah, itu kan labanya turun tuh menjadi ini kita bikin modeling
220 miliar sampai 170 miliar 2023 dan 2024. Nah, dengan asumsi yang tadi saya sampaikan, gimana kalau misalkan volumenya balik ke 160 kilo oz, kemudian di harga 3.000 gitu kan. Kita hitung ya dengan dengan modeling tersebut, penjualannya itu bisa balik dari 3,8 triliun menjadi 6,2 triliun. Double. Hampir double. Oke. Dan dengan mengasumsikan net profit margin di 20%-an ini kita ambil ketika Archie itu dalam kondisi normal. Oke. Ya, di tahun 2000 sebelum Pit Araren-nya bermasalah lah, ya kan? Di 2020 itu dia bisa dapat NPM 31%. Di sebelumnya 20%-an. Jadi antara 20%-an sampai 30%. Kita ambil asumsi moderat 22%. Nah, maka dengan revenue 6,2 triliun tadi dan dengan net profit margin 22%, maka kita proyeksi labanya itu bisa balik ke level 1,4 triliun rupiah atau hampir menyamai all time high-nya dia pas Covid kemarin 1,7 triliun. Oke. Gitu loh, ya kan? Nah, kemudian dari situ kita memang kita nggak tahu ya apakah 2025 ini akan berpulih atau tidak. Tapi kan kita namanya membangun hipotesa. Bisa benar tapi bisa juga salah. Dan ternyata benar. Begitu masuk ke 2025, Pit Araren-nya mulai pulih. Ya kan, di laporan keuangan kuartal 1-nya kinerja sudah balik lagi. Udah balik ya. Ya kan, dan kalau disetahunkan hampir menyamai proyeksi yang kita bikin. Nah, di poin itulah ya harga saham Archie naik signifikan. Nah, yang menariknya Pak Melvin adalah pas 2024 itu beberapa harga saham lainnya kayak PSAB, HRTA itu udah naik duluan. Nah, ini tinggal Archie doang nih yang belum naik gitu. Jadi kayak kita bilang ya udah sabar aja, tunggu aja. Tapi kalau misal amit-amit itu ternyata belum beres gitu masalah pitnya dan masih belum naik, gimana itu, Bu? Ya memang, ya, pasti ada risiko itu. Ya kan, makanya di beberapa klien itu kita split gitu kan. Ya, tetap ada diversifikasi maksudnya. Betul, kita tetap diversifikasi, jadi bukan juga 100% kita masukkan ke saham Archie gitu kan. Tetap kita diversifikasi. Cuman poinnya adalah kalau kita hitung secara reward and risk ratio-nya, make sense. Ya kan, downside-nya ya udah mulai terbatas. Kan. Kalau ternyata hipotesa benar, ini bisa beggar. Ya, jadi dari situ kita mengambil risiko. Karena kok ngitung diskonnya udah lebih dari 35% ya. Waktu itu malah hampir 50% diskonnya. 50%. Betul, gitu. Karena kalau dengan proyeksi labanya tembus di 1,4 triliun, nilai intrinsiknya itu kita hitung waktu itu di 500-an. Oke. Tapi ternyata ya market mengapresiasi lebih dari itu. Lebih dari itu. Sekarang per video ini dibuat Archie di 600-an. Gitu, Pak Melvin. Oke, jadi yang namanya investasi saham itu dibilang bukan judi itu karena memang ada analisis behind it ya. Jadi di belakangnya itu ada cerita ini kenapa gitu. Betul. Dan waktu itu teman-teman ya dibilang, wah nanti dikit doang masuknya. Coba nih, karena kan ini klien jadi kita tahu, sama-sama tahu. Waktu itu Koko kasih alokasinya kurang lebih range berapa kok? Alokasi dari total portofolio di sahamnya aja gitu. Oke, kalau dari klien itu kita put di antara sekitar 10-15%. Karena kan kita dalam satu portfolio itu kita biasanya bagi ke beberapa saham, ya kan. Nah makanya Archie ini termasuk yang bisa dibilang sebenarnya risikonya cukup tinggi, ya kan. Risiko memang cukup tinggi karena ya tadi kalau misalkan ternyata hipotesanya salah, ya kalau misalkan kita ya bisa agak panjang nih turnaround story-nya. Jadi kita harus batasi risiko juga, gitu. Nah jadi kurang lebih kemarin tuh kita ambil di 10-15% dari total portfolio. Oke. Gitu. Mungkin buat gambaran ya teman-teman ya. Kalau misal maksudnya 10-15% itu gini. Jadi kalau portofolionya saham itu nilainya 1 miliar gitu. Berarti 15%-nya kan 150 juta. Betul. Berarti kalau 150 juta itu naik sampai beggar atau naik sampai 100%, berarti modalnya 150 juta keluarnya jadi 300 juta. Betul. 150 juta modal ditambah 150 juta keuntungannya. Betul. Ngefek loh itu kok. Ngefek, karena kan kalau misalkan gini, kita misalkan 15%, naik 100% berarti portfolio as a whole naik 15%. Betul. Asumsi saham yang lain nggak naik,
Portfolio itself dari Archie aja udah naik 15%. Betul. Gitu. Nah, jadi kita jaga reward and risk-nya di sana. Gitu. Dan aku masih ingat kalau yang dulu Ko Rifan bilang usahain satu saham itu maksimal di 30-35% dari ininya. Dari misal kalau kita punya portofolio 1M, ya satu saham itu dijaga di 30-35% sudah maksimal. Betul. Sepede-pedenya kita segitu gitu. Betul. Jadi kalau 15 itu termasuk menurutku ya udah tengah-tengah kan berarti. Iya benar. Jadi kalau misalkan ya tadi benar yang Pak Melvin bilang, kalau misalkan ada klien atau nasabah yang dia dananya 1M, ya berarti sekitar 150 juta. Tapi kan ada juga yang misalkan 10M, ya 1,5 M. Berarti dia udah dapat 1,5 M sendiri dari Archie only gitu. Iya, makanya efeknya itu kerasa gitu. Betul. Oh, kenapa Koko bisa seyakin itu sama Archie gitu? Emang itu Koko yakin valuasinya, perhitungannya udah apa ya, confidence-nya emang tinggi banget gitu ya? Atau seperti apa sih kok? Oke. Nah, jadi memang balik lagi yang tadi sempat saya sampaikan Pak Melvin. Jadi Archie ini termasuk perusahaan yang kalau kita kategorikan dia ini termasuk yang risiko cukup tinggi. Oke. Karena tadi kan berkaitan dengan bencana alam yang kita juga sama-sama nggak tahu nih apakah akan terjadi lagi atau tidak. Kalau dari mereka itu sebutnya itu force major atau nggak sih? Force major. Mereka bilang force major. Force major. Mereka bilang force major. Oh. Dan signifikan. Karena 40% loh. Oke. Kalau misalkan ternyata kita asumsikan tadi 7 bulan, ternyata butuh waktunya 2 tahun, kita juga nggak pernah tahu. Oke, ya tapi perusahaan sendiri di corporate communication-nya itu, di corporate sekretarinya bilang itu memang force major. Force major. Oke. Gitu. Oh, berarti salah satu ciri khas perusahaan yang bisa balik itu salah satunya adalah perusahaan yang kena force major juga ya? Salah satunya. Tapi kita takar kan. Ya, kalau misalkan ini pertama kalinya terjadi, mungkin saya juga nggak terlalu berani ambil risiko. Okay. Tapi kan pernah terjadi, ya kan? Pas 2021 itu sekitar 7-8 bulan. Ya, kita asumsikan ya harusnya kurang lebih sama gitu loh. Bahkan kemarin tuh sempat kita lihat pakai Google Earth gitu ya. Kita bandingin nih, ini banjir waktu 2021, ini banjir waktu 2024. 2021 lebih parah. Oh, niat banget. Jadi apa kita bilang, ini harusnya nih samalah setidaknya 7-8 bulan juga. Nggak akan lebih panjang, harusnya seperti itu. Oke. Terus waktu itu juga gini yang menarik Pak Melvin, dari sisi valuasi. Valuasinya gimana kok? Nah, jadi waktu itu ada juga beberapa klien yang nanya gitu kan, nih nggak salah nih, kan waktu Archie itu masih kena float tadi, labanya kan turun tuh ke sekitar 260 miliar something, ya kan. Nah, EPS-nya itu atau earnings per share-nya itu kurang lebih sekitar 6-7 rupiah per lembar saham. Berarti kalau kita bandingkan dengan harga 270 atau 280 itu sekitar PE hampir 40 kali. Hampir 40 soalnya sih tinggi banget gitu. Soalnya tinggi banget, makanya banyak pertanyaan kayak ini nggak salah nih beli saham dengan PE 40 kali. Nah, ini learning point juga nih Pak Melvin. Jadi ketika kita beli saham, kita juga jangan hanya melihat kondisi atau kinerja saat ini. Kita tahu tadi bahwa dengan laba 200 miliaran atau earnings per share 7 rupiah per lembar saham, memang kalau di harga 280 PE 40 kali. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, kalau kita bikin modeling, kalau misalkan benar ya bahwa di tahun 2025 secara volume produksi bisa balik ke 150-160 ya atau mungkin 170 kilo-oz. Dan dengan harga yang mencapai 3.000 ya kan dolar per troy ounce-nya, tadi yang kita bikin modelnya adalah ini bisa mencapai ke 6,2 triliun dan dengan NPM 22% ya labanya akan balik ke ke 1,4 triliun yang dimana earnings per share-nya itu adalah kurang lebih anggap aja kali 10. Ya kan? Berarti kalau tadi 7 berarti jadi 70 rupiah per lembar saham. Kalau kita beli di harga 280-an berarti PE-nya cuma 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi artinya adalah kita pede. Ya kan? Reward and risk-nya dapat nih. Gitu. Nah, jadi kenapa kita waktu itu memang mengambil risiko di Archie ini. Oke. Anyway, teman-teman, tadi yang disebut PE itu yang dimaksud adalah price to earning. Jadi perbandingan antara harga di pasar, harga sahamnya itu berapa dengan berapa sih
penghasilan atau earning itu yang dimaksudkan adalah keuntungan bersihnya per saham ya. Jadi itu perbandingan seperti itu. Jadi kalau NPM itu net profit margin, artinya keuntungan bersih yang paling bawah dibandingin penghasilannya dia di paling atas. Sambil belajar, tahu istilah-istilah teknis. Benar. Ya, tapi harus tahu istilah teknis. Kalau misal ini ya, anyway teman-teman, ini tuh bukan video bukan dibuat untuk pom-pom saham Archie, karena kalau kalian belinya sekarang, menurutku ini udah di fair value ya. Menurut kita, perhitungan kita tadi ini udah di fair value-nya sebenarnya. Jadi ini sudah bukan kondisi terdiskon. Sedangkan kalau di kita menganutnya kita beli memang saham-saham yang memang terdiskon. Sekarang ini udah apa namanya? Udah di fair value, udah di harga wajarnya lah, normalnya lah. Ya, tapi ini kita sharing the process behind it, lesson learn-nya. Karena ada beberapa orang bilang itu untung-untungan. Enggak, ada proses di belakangnya. Nah, makanya supaya teman-teman tahu, oh ini belinya di rata-rata sekian, hasilnya sekian, ini proses berpikir di belakangnya itu begini nih. Pertanyaannya, selain Archie ini, Archie udah selesai gitu, udah dapat untung gitu. Masih ada yang diskon nggak sih kok? Di Bursa Efek Indonesia? Iya, nanti takutnya kan, wah udah terlambat nih kalau misal mau coba beginian gitu, karena harganya udah naik gitu. I see. Ada nggak sih perusahaan lain yang masih diskon gitu? Masih banyak nggak? Kalau di sektor lain masih, ya jelas masih. Soalnya kalau dengan IHSG sekarang di 6.900-an, 7.000 ya, itu masih banyak sekali saham-saham yang murah. Oke lah, 2025 ini mungkin kita bilang kalau saham-saham emas kayaknya udah naik rata-rata udah 100%, 200% gitu kan. Tapi kalau kita bicara saham-saham non-emas, let's say lah misalkan perbankan. Ya perbankan sekarang juga masih banyak kok yang terdiskon. Ya kan, nggak cuma Bank KBMI 4, ya kan, Bank KBMI 4 aja juga banyak yang terdiskon. Bank KBMI 3 pun juga masih cukup banyak yang terdiskon. KBMI 4 tuh contohnya BRI, Mandiri, BNI, itu KBMI 4 ya. Betul. Kalau yang ketiga contohnya NISP, BNGA, BNGA itu CIMB Niaga, Bank Danamon itu KBMI 3. Ya, itu secara ini juga masih cukup terdiskon lah secara valuasi gitu kan. Nah, itu terus misalkan selain itu ya minyak kok? Saham-saham berhubungan dengan minyak atau batu bara masih nggak kok? Masih. Ya batu bara memang sekarang kan harga batu bara udah sempat turun tuh di bawah 100. Tapi kan sekarang per video ini dibuat udah mulai naik lagi ke 109. Nah itu juga bisa jadi salah satu watchlist. Jadi di luar gold ya masih cukup banyak sebenarnya saham-saham yang terdiskon ya. Asalkan kita bisa pilih-pilih gitu kan. Properti misalkan juga masih cukup terdiskon ya kan. Apalagi kalau misalkan nanti narasi suku bunga turun, ya berarti kan ada saham-saham yang akan diuntungkan juga. Ngomong-ngomong kita ini kan udah turun kok. Kemarin kalau nggak salah dari yang sebelumnya kan 575 udah di berapa ya? Di 55 sekarang, 55, betul. Kan cuman kan kalau kiblatnya itu kan The Fed. Nah The Fed tuh sampai sekarang masih bertahan gitu loh. Estimasinya ya mungkin konsensus bilang September. Tapi kan berarti kalau sekarang kita podcast bulan Juli nggak nyampe 2 bulan. Ya 2 bulan lagi akan mulai potong suku bunga. Oke. Dan teman-teman tadi kan dibilang ini klien kami gitu. Ini sebenarnya apa? Nah, ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya ini tuh program pendampingan. Kita sebenarnya program pendampingan investasi. Nah, kalau ketika pendampingan investasi atau yang memberikan advice untuk investment itu sebenarnya perlu punya license namanya penasihat investasi. Dan Korifan ini juga sudah terdaftar atau sudah punya license untuk penasihat investasinya. Betul. Yes. Dan anyway OJK tahu nggak kok? Oh tahu lah. OJK tahu ya? OJK tahu. Jadi ya kalau di luaran mungkin banyak yang gelap-gelapan ya itu nggak tahu lah ya. Cuman kalau yang kita lakukan ya jelas diketahui oleh OJK ya kan, karena kan sudah ada fit and proper test-nya juga, kita juga selalu report kan. Pernah audiensi juga nggak sih kok? Pernah ketemu sama OJK-nya nggak sih? Pernah. OJK pasar modal. Betul. Jadi teman-teman ini tuh bukan memanage ya. Jadi kita tidak bisa memanage. Memanage itu artinya sini uang kamu kita kelola, itu nggak bisa. Yang kita bisa itu cuma karena judul license-nya adalah penasehat investasi, yang bisa dikasihkan adalah sebuah advice. Betul. Atau mungkin bahasa simpelnya rekomendasi gitu. Betul. Nah, tapi sekarang ini sudah dimudahkan
dengan teknologi. supporting platform dengan Yeah. teknologi. Jadi ibaratnya adalah kalau misalkan nih saya meng-advise portfolio teman-teman, ya kan kita menggunakan supporting platform. Yeah. Nah, jadi teman-teman tinggal approve ataupun tidak approve. Yeah. Nah, kalau misalkan teman-teman approve, ya udah tinggal nanti oleh si supporting platform ini akan diorderkan by system ke bursa seperti itu. Tapi anyway kalau teman-teman penasaran pengen tahu boleh hubungi ke nomor ini aja WhatsApp. Nanti kalau udah bisa dibantu dijadwalin untuk kita kasih lihat gitu loh, ngobrol ini tuh kayak apa fungsinya gitu ya. Betul. Anyway kok kalau dari background ini kan kau juga punya klien-klien yang lain juga kan. Itu tuh yang cocok dengan yang kayak gini tuh yang dengan program pendampingan terus kalau udah dengan metode yang kau masukin atau metode yang kau pakai gitu, value investing itu orang-orang seperti apa sih kok? Yang pertama tuh yang paling banyak menjadi klien advisory, satu adalah biasanya entrepreneur. Oke. Nah, jadi entrepreneur ini kan di tahun 2025 as we know udah full running ya gitu. Jadi meskipun ya ekonomi lagi kurang baik-baik saja, tapi ternyata banyak juga industri atau company yang dia justru lagi tancap gas gitu loh. Nah, ketika dia lagi tancap gas ini benar-benar portfolio sahamnya tuh nggak kepegang sama sekali gitu. Nah, jadi entrepreneur ini biasanya butuh bantuan, rekomendasi, butuh bantuan advisory. Ya, itu nanti kita bisa bantu. Pertama itu biasa entrepreneur. Kedua juga profesional juga cukup banyak karena profesional ini karyawan gitu. Karyawan, betul. Karena kan banyak juga karyawan yang di tengah perusahaannya running, pekerjaannya sangat-sangat padat dari pagi sampai sore, nggak kelihatan lagi tuh, nggak bisa manage portfolionya seperti apa. Benar juga. Nah, itu kita bantu untuk advice. Ya kan ada beberapa direksi BUMN pernah nanya asalnya, bisa dibantu nggak gitu kan? Betul gitu. Ya public figure pun juga kita juga ada bantu ya, public figure, artis itu kita juga ada. Ya 3 itu sih kayaknya yang paling banyak ya secara profilingnya. Kalau yang entrepreneur saya tak kebayang sih kenapa kok entrepreneurs lebih suka dibantu di pasar modal. Jadi karena teman-teman ya, saya sedikit bocoran aja ya. Mungkin kalau detailnya kita bisa ngobrol deh. Jadi itu tuh ada peraturan perpajakan. Jadi kalau keuntungan dari usaha, kita sebutnya itu dividen. Dividen dari, misal nih saya punya PT, ya kan, atau punya perusahaan berbadan hukum PT, ada keuntungan dalam bentuk dividen. Dividennya itu saya kelola di pasar modal, itu selama kurang lebih dijaga 3 tahun ya kok ya? Betul. Jadi intinya mau dibeliin reksadana boleh, mau dibeliin obligasi boleh, mau dibeliin saham boleh, tapi dijaga di keep selama 3 tahun, itu pajak atas dividennya menjadi 0. Tapi kalau kamu ambil, misal nih perusahaan saya puji Tuhan bisa ngasih satu dividen 1M, 1M-nya saya ambil saya belanjain ke luar negeri gitu, itu kena pajak sebesar 10%. Tapi kalau saya puterin lagi ke saham, ya itu selama 3 tahun itu pajaknya jadi 0. Lumayan. Kalau 10% dari 1M berarti kan 100 juta. Betul. Pajaknya doang kan. Ya makanya saya kebayang sih, entrepreneurs pada mau iya karena itu memang difasilitasi oleh negara dan undang-undangnya ada kan, boleh gitu. Betul. Legit lah. Legit. Dan biasanya orang nanya gini, nanti sibuk, ada frekuensinya, jual belinya nanti keseringan nggak gitu. Maksudnya, wah kan saya sibuk nih, ada kerjaan ini, kerjaan itu, nanti bakal tiap hari mantengin nggak? Jawabannya sih kalau saya lihatnya sih enggak. Ya karena kan memang pendekatan yang kita lakukan di dalam advisory ini bukan day trading, bukan scalping. Ya kita lebih ke mid to long investing. Ya jadi kita akan coba cari opportunity di market yang dimana kayak contoh misalkan tadi Archie gitu kan, dimana market ini belum terlalu mengapresiasi harga sahamnya, tapi kita lihat ada potensi di sana gitu loh. Jadi ketika kita harga sahamnya masih murah, kita koleksi, kita akumulasi, dan ketika market lagi waktu itu tuh Archie 270 masih di bawah 300, sepi banget, nggak ada yang ngomongin. Tiba-tiba pas naik semua orang ngomongin gitu kan, itu udah jadi behaviornya market gitu kan. Tapi justru itu yang jadi senjata kita gitu loh. Ketika orang belum terlalu ngeliatin harga sahamnya masih murah, ya kita bisa akumulasi. Nah begitu ternyata harga sahamnya naik, ya otomatis likuiditas bertambah, orang juga mulai masuk ke sana, ya kita bisa manfaatkan untuk profit taking gitu dan mendapatkan profit multi bagger. Kalau gue lihatnya kalau misal model yang advisory ini atau model yang cocok itu tuh gini kok. Jadi ada orang yang berpikirnya itu
memperbesar penghasilan karena mungkin penghasilannya belum besar, dia merasa perlu dibesarin. Tapi ada juga orang yang berpikir tentang yang dilihat itu bukan penghasilan, bukan income lagi, tapi yang dilihat adalah pertumbuhan asetnya. Betul. Jadi ada satu kalau boleh dibilang ya, ini kalau bahasa anak akuntan gitu, yang satu itu lihatnya income statement, ada untung, ada rugi, profit and loss. Yang satu tuh pengennya lihatnya aset saya bertumbuh nggak ya, tahun 2024 saya punya kekayaan katakanlah 1M. Bisa nggak ya di 2025 naik 20% dari 1M jadi 1,2M gitu. 20% itu kenaikan. Atau mungkin kenaikannya bisa dalam 5 tahun bisa double dari yang 1M 5 tahun lagi jadi 2M. Nah, kalau sudah bicara mengenai yang pertumbuhan aset atau kita sebutnya lihatnya adalah rapotnya itu rapot balance sheet, menurutku cocok banget kok. Betul. Cocok banget. Jadi kalau misal teman-teman sudah mikir, oh nanti misal teman-teman di usia 40-an udah di karirnya untuk tadi misal karyawan udah di karir atas gitu. Gue mikir, oh mungkin 20 tahun lagi maksimal di usia 65 itu sudah pensiun. Itu udah nggak bisa ditawar karena pensiunnya di perusahaan sekarang 50-an, tapi nanti akan naik ke 60. Tapi 65 itu udah nggak bisa tawar, udah pasti pensiun. Sekarang saya sudah bisa nih, saya mau bermain di pertumbuhan aset gitu. Menurutku yang ini lebih cocok. Betul. Daripada trading harian. Betul. Menurutku. Betul. Gitu. Jadi ya memang value yang kita coba offer di sini adalah teman-teman fokus di full time bisnis ataupun di full time jobnya. Nah, untuk urusan investasi, ya itu kita bisa bantu untuk research dan rekomendasinya. Betul. Seperti itu. Anyway, tetap harus kasih tahu, ada risiko nggak? Pasti. Ya, jadi yang namanya investasi itu kan selalu mengandung unsur risiko. Betul. Ya, tidak bisa historical performance pasti terjadi lagi di masa yang akan datang. Nggak ada. Ya, cuman kan kita dengan pengalaman yang kita punya, yang kita miliki, expertise yang kita punya, ya kita akan mencoba untuk meminimalisir sebisa mungkin ya supaya risiko tersebut jauh lebih minimal. Seperti itu. Betul. Jadi salah satu cara mitigasi risikonya mungkin teman-teman kebayang ya, misal semuanya uangnya katakanlah 2M gitu, enggak 2M-nya semua di saham. Ya. Porsi sahamnya katakanlah misal 50%, 50% yang lainnya mungkin ada di deposito, mungkin ada di yang lain. Nah, dari 50% yang di saham, nggak di semuanya di satu saham gitu. Betul. Nggak semuanya beliin satu saham. Tapi seperti tadi contoh Archie dikasih, dari yang 50% itu cuma dikasih kue 15%-nya aja gitu. Itu salah satu cara untuk mitigasi risikonya. Betul. Gitu. Karena kita juga menjalani itu juga, jadi kebayang gitu. Ya, jadi kalau diversifikasi itu juga jangan yang terlalu besar, tapi juga jangan all in di satu keranjang aja. Ya, tetap ada diversifikasi tapi secukupnya. Nah, itu yang ideal. Betul. Oke, anyway, nggak kerasa ini udah di akhir podcast kita. Ini pertanyaan semua ditanyakan. Kalau ada tambahan kah? Oke, jadi mungkin buat teman-teman sobat finansialku yang mungkin saat ini udah mulai investasi atau mungkin udah coba mulai tapi kayaknya kok rugi terus, atau yang tadi ya misalkan udah full banget nih pagi sore itu full meeting atau benar-benar nggak kepegang lagi. Nah, ini nanti teman-teman sobat finansialku bisa hubungi di nomor berikut ini ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk membahas kebutuhan dari teman-teman sekalian seperti itu. Jadi kita ada untuk ngebantu teman-teman juga. Oke, thank you Korifan. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di podcast FinTalk berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye bye.